Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Bapak. Kali ini kita akan mempelajari tentang hidup materialistik, hedonis, dan hidup secara konsumtif. Namun sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu supaya nanti pelajaran dapat bermanfaat bagi kita semua. Pada ketua kelas saya persilakan untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silakan. Baik anak-anak, selanjutnya Bapak akan mengecek daftar kehadiran kalian. Bagi yang hadir silakan angkat tangan sama mengatakan hadir. Muhammad Ali, Alfian, Wilan Ababil. Alhamdulillah hadir semua pada kesempatan pagi hari ini. Semoga nanti pelajaran dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah anak-anak, kita sebagai muslim hendaknya harus semangat dalam belajar. Karena apa? Ilmu itu sangat penting untuk kita dalam jalan hidup. Bila kita mempunyai ilmu banyak, kita akan terang benderang dalam jalan hidup, tidak tersesat dalam jalan yang sesat. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang materialistis. Materialistis ini berkaitan dengan ketergantungan seseorang pada materi. Yang hedonis berkaitan dengan kesenangan, dan yang ketiga itu hidup konsumtif, yakni berlebihan ingin memiliki sesuatu barang. Nah, manusia dilahirkan dari kecil itu dalam keadaan suci. Nah, suci ini berarti bukan suci bersih secara lahir, tapi suci itu berkaitan dengan dosa. Jadi orang lahir itu dari kecil sudah bersih, suci, tidak terdapat dosa. Baik itu orang tuanya dahulu memiliki dosa, namun saat lahir seseorang itu dalam keadaan yang suci. Nah, manusia itu terlihat baik atau buruk tergantung bagaimana seseorang itu dapat mengolah potensi dirinya secara baik. Bila mereka salah mengolah, seseorang itu dapat terjerumus ke jalan yang keburukan. Namun, bila kita sebagai seseorang dapat mengolah potensi kita dengan baik, maka gaya hidup kita akan baik pula. Nah, gaya hidup adalah tolak ukur kita bisa dinilai baik ataupun buruk. Bila kita kesehariannya itu gaya hidupnya baik, maka kita terpandang baik. Dan bila gaya hidup kita buruk, setiap harinya kita berbuat buruk, maka orang-orang menilai kita adalah orang yang buruk. Nah, mengenai gaya hidup kita kembali pada materi yang pertama tadi, yakni adalah gaya hidup materialistis. Materialistik adalah orang yang hidupnya itu bergantung pada materi, baik itu materi harta, kekayaan maupun jabatan. Mereka sangat tergila-gila dan sangat menyembah kekayaan ataupun jabatan. Dia bisa melalaikan sholat, melalaikan ibadah kepada Allah yang lainnya, dan mementingkan mencari harta maupun jabatan. Nah, seperti ini adalah gaya hidup yang perlu kita harus hindari. Nah, yang kedua itu adalah gaya hidup hedonis. Gaya hidup hedonisnya adalah orang yang memilih kesenangan, kebahagiaan sebagai tujuan hidup yang utama. Jadi tidak mengutamakan ibadah, bersosialisasi dan lainnya. Orang yang seperti ini dimisalkan sebagai berikut ini. Orang tetangganya sakit, dia pun masih mencari kesenangan dirinya dan meninggalkan dan mengabaikan tetangganya yang sakit. Seharusnya kita sebagai muslim, kita harus peduli pada lingkungan, hendaknya menolong sesama dan hendaknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, dalam gaya hidup hedonis ini, dalam mencari kebaikan atau kesenangan, kita haruslah dengan cara yang halal dan dilarang haram. Namun orang-orang yang hidup pada gaya hidup hedonis ini, mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kesenangan tersebut. Yang ketiga adalah gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif adalah ingin memiliki suatu barang secara berlebihan tanpa berpikir panjang apakah barang itu manfaat atau tidak, dan secara boros. Dan mereka itu tidak memikirkan uang mereka itu bisa untuk memanfaatkan untuk yang lainnya, misalnya sedekah ataupun membantu orang lain seperti tetangga, keluarga kita sendiri maupun orang yang jauh. Nah, ketiga gaya hidup tadi haruslah kita hindari, sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-A'la ayat 14 sampai 19. Di sini berkaitan dengan gaya hidup itu. Silakan kepada Mas Ali mungkin bisa membacakan Quran surat Al-A'la beserta artinya. Silakan. Terima kasih kepada Mas Ali. Nah, dalam Quran surat Al-A'la ayat 14 dan 19 ini ada beberapa poin atau isi kandungan. Yang pertama itu adalah sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Orang beriman yang bagaimana ini? Orang beriman yang mensucikan dirinya dan menghindarkan dari keburukan. Jadi sangat beruntung orang yang seperti ini. Bagaimana orang yang beriman tadi tapi tidak bisa mensucikan diri? Mereka itu orang yang kurang beruntung. Seharusnya orang yang beriman itu harus bisa mensucikan diri, memilih-milih baik kebaikan ataupun keburukan. Jadi kita bisa menghindari dari kebaikan ataupun keburukan, menghindari hal yang buruk dan memilih hal yang kebaikan. Begitu. Yang selanjutnya adalah isi kandungan dari Quran surat Al-A'la adalah selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan yang sulit maupun yang keadaan kita saat di atas. Nah, selalu ingat pada Allah ini diwujudkan dengan apa? Dengan kita melaksanakan ibadah, yaitu ibadah yang pertama yang utama adalah ibadah sholat. Nah, di dunia seseorang beriman itu menganggap persoalan dunia itu ujian keimanan, dan dengan ujian keimanan itu kita berlomba-lomba untuk beramal soleh untuk mendapatkan pahala yang melimpah, untuk mendapat balasan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Yang berikutnya adalah Quran surat Al-Qasas ayat 77. Pada Mas Alfian tolong dibacakan beserta artinya. Terima kasih kepada Mas Alfian telah membacakan dan beserta artinya dengan baik dan lancar. Nah, isi kandungan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77. Yang pertama adalah Allah selalu melimpahkan rezeki pada makhluknya, baik itu makhluk yang beriman pada Allah maupun yang enggak. Nah, bentuk Allah melimpahkan rezekinya, kita sebagai makhluk haruslah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bersyukur, bagaimana bentuk bersyukur kita? Syukur kita adalah dengan selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan ibadahnya dengan baik. Nah, yang kedua adalah berderma atau berinfak. Nah, sebaik-baiknya seseorang itu memiliki rezeki adalah dengan cara memanfaatkan rezekinya itu dengan bersedekah ataupun berinfak. Bersedekah, berinfak ini sangatlah penting, karena dalam suatu dalil itu bahwa berderma atau infak itu dapat memanjangkan umur kita. Jadi dari itu kita haruslah benar-benar bersedekah dan berinfak. Yang ketiga adalah bekerja. Nah, bekerja ini tidak asal-asalan bekerja, anak-anak. Bekerja itu harus sesuai dengan ketentuan yang Allah telah tetapkan
yakni dengan cara yang halal dan menghindarkan cara yang haram. Bila hasil kerja kita halal, maka kehidupan kita semuanya menjadi baik. Namun bila saja hasil kerja kita itu dari hasil haram, maka buruklah kita dan apabila sudah masuk ke dalam tubuh, maka mengalirlah ke seluruh tubuh keburukan tersebut. Yang terakhir adalah Quran surat Ali Imran ayat 148. Nah, kepada Mas Ababil bisa dibacakan beserta artinya. Terima kasih kepada Mas Ababil telah membacakan Quran surat Ali Imran 148 dengan baik. Nah, isi kandungan dalam Quran surat Ali Imran 148. Yang pertama adalah belajar bersabar. Kita hendaknya bersabar dalam menghadapi cobaan. Sesulit apapun cobaan, itu pasti kita bisa melakukannya, bisa melampauinya. Maka dari itu bersabarlah dalam menghadapinya. Yang kedua adalah bersyukur. Bersyukur bagaimana? Kita bersyukur tidak cuma pada lisannya, bisa pada lisan kita mengucap alhamdulillah, berterima kasih pada Allah SWT. Namun kita juga dalam perlakuan diri kita harus mencerminkan sikap bersyukur itu. Dengan apa? Dengan membantu orang lain. Kalau dengan harta, bisa dengan bersedekah pada teman-teman yang lain, dan juga bersyukur dengan melaksanakan ibadah Allah SWT. Yang ketiga adalah kita belajar ikhlas. Jadikanlah ikhlas itu sebagai tujuan hidup. Kita beramal haruslah didasarkan dengan ikhlas. Barang siapa yang beramal tanpa ikhlas, maka tertolaklah amal tersebut. Nah, jadi tujuan ikhlas ini adalah beramal hanya untuk semata-mata untuk mencapai ridha Allah SWT, bukan untuk mencari pujian dari orang lain. Begitulah anak-anak. Nah, selanjutnya Bapak akan membuat sebuah kelompok. Nanti kalian silakan berdiskusi tentang isi kandungan Quran surat Al-A'la, isi dari Quran surat Al-Qasas, dan isi dari Quran surat Al-Imran yang berkaitan dengan materi pada pagi hari ini. Mungkin satu kelompok bisa 3-3. Nanti silakan dibentuk ketua kelasnya, dibentuk kelompok, lalu didiskusi. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang Quran surat Al-A'la ayat 19 dari 14 sampai 19. Ini bagi kelompok 1. Dan kelompok 2 akan membahas Quran surat Al-Qasas ayat 77. Yang ketiga, kita akan membahas tentang Quran surat Al-Imran ayat 148. Nah, pada teman-teman, karena sudah dibagi kelompoknya oleh ketua kelas, silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya, lalu membahas diskusi tentang hal yang ada yang saya dapat tulis di layar, di papan tulis. Bapak beri waktu 15 menit, silakan. Ya anak-anak, saya rasa waktunya sudah habis. Silahkan pada kelompok 1 perwakilannya bisa mendiskusikan hasil diskusinya di depan kelas. Saya persilakan. Terima kasih kepada kelompok 1. Isinya sungguh sangat berbobot, dan beri aplaus pada kelompok 1. Yang selanjutnya dari kelompok 2, silakan perwakilannya maju ke depan untuk
mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Terima kasih kelompok 2, diskusinya sangat hidup dan ilmunya sangat bermanfaat. Yang ketiga, silakan kelompok 3 maju ke depan. Terima kasih dari kelompok 3. Semuanya baik semua hasilnya diskusi kita. Sebelum kita tutup materi dan pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama menyimpulkan hasil belajar pada pagi hari ini. Yang pertama tadi apa? Tentang gaya hidup. Yang pertama tentang gaya hidup materialistis. Yang kedua tentang gaya hidup hedonis. Yang ketiga tadi tentang gaya hidup konsumtif. Kita haruslah menghindari gaya hidup ketiga ini supaya hidup kita semakin cerah dan dekat kepada Allah SWT. Terus tadi isi kandungan Quran surat Al-A'la apa saja tadi? Yang pertama, orang beriman adalah orang yang beruntung dan mensucikan diri. Yang kedua apa? Selalu ingat pada Allah SWT dan ibadah kepada Allah SWT dengan sangat disiplin, yakni mengedepankan ibadah sholat, tidak meninggalkannya. Yang selanjutnya adalah Quran surat Al-Qasas. Quran surat Al-Qasas ayat 77 berisi tentang rezeki dan cara bersyukur. Yang kedua adalah berderma atau infak. Yang ketiga adalah bekerja untuk dengan ketentuan Allah yakni halal, dan selanjutnya bersyukur. Yang terakhir adalah Quran surat Al-Imran ayat 148. Isi kandungannya yang pertama adalah kita hendaknya belajar bersabar, yang kedua bersyukur, yang ketiga adalah kita hendaknya ikhlas dalam beramal. Nah, sebelum kita akhiri pada pelajaran pada pagi hari ini, Bapak memberikan tugas, jangan lupa dikerjakan dalam buku paket halaman 149. Besok minggu depan kita akan mencocokkannya. Nah, bila banyak salah kata dari Bapak mohon maaf sebesar-besarnya. Marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.